Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya menyapa kembali pada ayah bunda semuanya dalam bentuk video. Nanti ayah bunda bisa menyaksikan di media sosialnya SMP Abu Bakar Full Day School. Ayah bunda, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Kemarin sudah melihat video saya dan ada beberapa masukan yang masuk ke saya. Ada yang langsung ketemu dan ada juga yang WA saya. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah nanti kita akan perbaiki dan temanya nanti kita lebih beragam. Ayah bunda, kemarin ada satu pertanyaan tapi langsung ke WA saya. Insya Allah kita bahas di lain kesempatan khusus pertanyaan. Selanjutnya untuk kesempatan pagi hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yang menarik, yang tetap menarik sampai kapanpun karena perkembangan zaman, yaitu tentang kecanduan game atau gadget. Nah ini saya akan membuat dua video. Yang pertama bagaimana agar tidak kecanduan game. Terus yang kedua, kalau sudah terlanjur bagaimana cara kita menangani anak kita yang sudah kecanduan game. Nah ini untuk sesi pertama dulu Bapak Ibu tentang kecanduan game. Bapak Ibu semuanya, kalau kita perhatikan di beberapa berita atau di rumah sakit jiwa di beberapa kota besar ternyata sangat mencengangkan sekali. Ternyata pasien anak-anak itu sangat banyak. Dan saya sudah ngecek di YouTube, di media sosial juga, ternyata pasien-pasien gangguan jiwa karena faktor kecanduan game itu sangat banyak sekali. Dan ini sangat parah kalau tidak segera tertangani dan butuh penanganan khusus. Nah oleh karena itu kesempatan pagi hari ini atau hari ini saya akan sedikit berbicara tentang game atau kecanduan game atau kecanduan gadget seperti itu. Nah untuk bagian pertama Bapak Ibu, temanya tentang agar anak kita tidak kecanduan gadget atau tidak kecanduan game. Nah ada beberapa langkah-langkah yang perlu saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa merespon di kolom pertanyaan, nanti insya Allah akan saya respon di lain kesempatan. Yang pertama Bapak Ibu, yang kita berikan kepada anak-anak kita haruslah berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan gitu. Setiap anak pasti banyak keinginan, tapi kita harus selektif ini kebutuhan atau tidak. Kalau kebutuhan kita penuhi, kalau keinginan mungkin bisa kita pending seperti itu. Nah termasuk tentang gadget atau HP atau laptop. Kalau itu memang sudah menjadi kebutuhan, ya tidak masalah kita penuhi untuk anak-anak kita atau untuk putra-putri kita. Dan saya yakin insya Allah ya, ayah bunda sekalian termasuk saya, ketika membelikan HP untuk putra-putri kita, itu insya Allah sudah masuk dalam ranah kebutuhan, bukan sekedar keinginan saja. Itu yang pertama Bapak Ibu, kita pastikan bahwa itu adalah memang kebutuhan. Kalau kebutuhan itu berarti ya harus dimiliki, harus punya, dan untuk kegiatan-kegiatan yang baik seperti itu. Terus yang kedua Bapak Ibu, yang perlu juga ditekankan agar anak kita nanti bisa baik dalam penggunaannya atau tidak kecanduan atau tidak melihat hal-hal yang tidak bagus, itu harus ada pesan dulu kita sampaikan kepada anak kita. Kalau yang terbiasa saya sampaikan ya, kalau pengalaman saya itu terhadap anak saya menyampaikan, ini ayah yang beli, ini pakai uangnya ayah, ini dipakai oleh mama, seperti itu. Nah karena ini miliknya ayah, maka harus dipakai dengan baik, tidak boleh diselewengkan seperti itu. Sehingga walaupun dipakai anak, tapi status kepemilikannya itu sumbernya dari kita gitu. Bahkan bisa kita hubungkan kembali bahwa ini adalah rezeki dari Allah, dititipkan ayah untuk kamu gunakan seperti itu. Nah itu insya Allah menjadi kontrol Bapak Ibu sekalian.
sehingga anak ingat, oh iya ini titipan, ini amanah, tidak boleh diselewengkan seperti itu. Nah, pesan ini yang terkadang atau sering saya temukan juga dalam konseling ke orang tua, ada pengakuan juga bahwa hanya sekadar menyampaikan saja, ini tak belikan laptop gitu untuk SMP. Nah, itu sebenarnya pengantarnya sudah bagus, tapi kurang banyak, kurang lengkap seperti itu. Nah, harapannya pengantarnya banyak, lengkap, sehingga itu menjadi perhatian bagi anak-anak kita. Terus yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada kesepakatan ketika kita memberikan sesuatu, jangan di-loss seperti itu, tapi ada kesepakatan, ada perjanjian yang itu harapannya dipenuhi, ditaati, dan kita kontrol. Nah, ketika kita kontrol, oh ini dipenuhi, oh bagus, berarti bisa dipercaya seperti itu. Tapi kalau sudah mulai ada pelanggaran, maka kita harus ingatkan kembali, kita tarik ke kesepakatan kita. Ini ayah belikan HP, kok dipakai untuk melihat video porno misalnya. Ayah enggak rela misalnya gitu. Kita ingatkan dulu. Terus di lain kesempatan kok diulangi lagi, ya kita tingkatkan kembali. Karena ini miliknya ayah dan sudah melanggar, ya HP ini saya tarik seperti itu, atau alat elektronik yang lainnya gitu. Jadi kesepakatan itu insya Allah akan menjadi benteng bagi anak kita, mengingat bahwa ini adalah dari orang tua kita dan tidak boleh disalahgunakan. Terus yang selanjutnya ya Bunda, karena ada kesepakatan maka harus ada sanksi, dan sanksi itu kita sampaikan di awal, dan kita terapkan sanksi itu jika memang ada pelanggaran. Dan jangan segan-segan kita memberikan sanksi. Misalnya HP yang sudah kita belikan terus dipakai atau disalahgunakan, maka kita perlu menegur, terus nanti bisa kita beri sanksi. Sanksinya apa? Ya kalau pengalaman saya ya ditarik misalnya gitu. HP-nya disimpan di lemari sekian lama sampai anak tersebut punya komitmen kembali bahwa tidak akan melanggar seperti itu. Nah, insya Allah dengan sanksi itu akan menjaga anak kita terhadap hal-hal yang sifatnya penyalahgunaan gadget atau HP. Nah, ini menjadi penting ayah bunda sekalian, bahwa segala sesuatu ini juga pendidikan untuk anak kita. Jadi anak kita kepingin sesuatu dan itu masuk ranah kebutuhan, kita penuhi. Tapi juga kita harus memberikan pendidikan kepada anak kita bahwa tidak serta-merta dapat barang seperti itu. Pasti dapat barang itu ya ada perjuangannya, ada pengorbanannya, dan memang harus ada peraturan atau perjanjian agar dipenuhi. Dan insya Allah dengan seperti ini nanti anak kita akan bagus dalam penggunaannya, tidak menyalahgunakan. Nah, kalau saya perhatikan di masyarakat itu ya masih banyak yang kurang ada penekanan terhadap penggunaan alat-alat yang kita berikan pada anak kita seperti itu, sehingga mudah diselewengkan, dan kasus-kasus yang semakin dalam pun juga semakin banyak. Nah, mungkin ini dulu ayah bunda tentang sedikit bagaimana agar anak kita tidak kecanduan game atau tontonan yang lainnya. Sebenarnya tidak hanya game ya, jadi video porno, gambar porno itu sangat mudah sekali untuk dikonsumsi oleh remaja-remaja kita. Dan masa-masa remaja ini Bapak Ibu sekalian, ini masa-masa yang penuh dengan penasaran gitu, penuh dengan penasaran, dan rasa penasaran itu akan bagus ketika kita kelola ke hal-hal yang bagus. Misalnya penasaran tentang materi yang diberikan oleh gurunya, atau kita melakukan penelitian dengan anak kita gitu. Jadi penasarannya jangan sampai ke penasaran yang sifatnya negatif seperti game. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, kalau putra-putri kita sudah kecanduan game,
itu dampaknya luar biasa sehingga perlu penanganan yang khusus, bahkan bisa opnam di rumah sakit jiwa sekian lama untuk pemulihan seperti itu. Nah, sebelum terlambat ayah bunda, mari saya mengajak diri saya sendiri dan bapak ibu sekalian, ayah bunda sekalian, untuk pencegahan. Ini sifatnya pencegahan terlebih dahulu, dan insya Allah nanti saya sampaikan tentang bagaimana kalau sudah terlanjur. Waduh Ustadz, ini sudah terlanjur ya, sudah kecanduan, sudah tingkatnya parah seperti itu. Misalnya sampai nggak mau sekolah, nggak mau makan, nggak mau mandi, sudah nggak minat makan. Ada remaja itu nggak minat makan, udah dimasakin, udah disiapin, udah dikasih uang untuk beli makanan jajan gitu, tetap tidak minat karena memang dia fokusnya ke game seperti itu. Demikian sedikit video saya yang pertama tentang masalah kecanduan game. Semoga bermanfaat, menjadi bekal kita semuanya. Masukan monggo silakan ayah bunda bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.